Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pelajaran prakarya. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian, jenis, karakteristik bahan serat ya, dan juga pengolahan bahan serat. Itu ada 3 pertemuan. Bagi teman-teman yang nyatet dan semangat buat belajar, terima kasih. Yang belum semangat harus tetap semangat, walaupun kita masih belum bertemu di KBM di sekolah. Tetap semangat belajar harus ditanamkan teman-teman. Baik, untuk mengulang, kemarin bahan serat itu dibagi menjadi berapa teman-teman? Ya betul, dibagi menjadi 2 ya, yaitu bahan serat hewan dan bahan serat tumbuhan. Dimana yang tumbuhan itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4, yaitu ada berapa? Ada biji, ada batang, ada daun dan buah. Dan hewan dibagi menjadi 2 ya, serat dari buah hewan dan serat dari hewan serangga. Oke teman-teman, sekarang masuk ke pengolahan. Pengolahan itu dibagi minggu kemarin dari bahas, dibagi menjadi 4 ya, yaitu tentang 1 pemintalan, kedua penggulungan, yang ketiga pencelupan warna, dan yang keempat penenunan benang menjadi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke materi teknik proses produk, proses kerajinan. Dalam syarat-syarat perancangan produk kita harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama yaitu kegunaan atau disebut dengan utility. Jadi ketika kita membuat suatu kerajinan harus mempunyai nilai guna. Contoh, pengrajin mangkok, ini gunanya untuk apa gitu kan? Otomatis kalau mangkok bisa buat tempat sayur, buat sayur sop gitu ya. Terus juga gelas, fungsinya harus ada nilai gunanya ya. Jadi kan nanti teman-teman mau bikin kerajinan harus punya unsur nilai gunanya. Yang kedua, syarat yang kedua harus mempunyai kenyamanan ya, kenyamanan atau disebut comfortable ya. Jadi ketika teman-teman bikin kerajinan harus mempunyai unsur kenyamanan. Kenyamanan itu apa? Kenyamanan buat si pemakai. Contoh misalnya ketika teman-teman bikin cangkir, nah biar nyaman itu mungkin dikasih gagangnya gitu kan ya, seperti itu. Jadi ada unsur kenyamanan dalam suatu kerajinan. Yang ketiga, kerajinan itu harus memenuhi syarat keluasan ya. Keluasan itu dalam artian harus flexibility ya. Keluas itu flexibility. Keluasan dari segi apa? Dari segi wujud, dari segi bentuk ya. Ini harus ada keserasian. Contoh ketika pengrajin sepatu itu harus ada keserasian antara bentuk, warna ya. Jangan sampai nggak serasi gitu kan. Contoh yang unik itu kalau kita melihat sendal Jogja ya. Nah itu walaupun beda-beda warna tapi dia ada kecocokan, keserasian. Misalnya jog yang kanan, jaknya di sebelah kiri ya. Itu harus ada unsur keserasian antara wujud dan bentuk suatu benda. Terus yang keempat itu harus memenuhi syarat keamanan. Jadi jangan sampai kita membuat kerajinan itu malah yang pembeli itu nggak aman terhadap benda yang kita pakai.
ya, jadi harus punya keamanannya ada. Dan yang terakhir yaitu ada keindahan ya. Jadi keindahan itu merupakan keseluruhan dari rangkaian yang 1, 2, 3, 4 itu. Jangan sampai teman-teman udah bikin tapi unsur estetik itu nilai keindahan tapi tidak ada di dalam benda kerajinan yang teman-teman buat. Kayak gitu teman-teman. Jadi tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama harus memenuhi syarat nilai guna atau utility. Yang kedua ada Yang kedua itu kenyamanan ya, atau disebut dengan comfortable. Yang ketiga keluasan ya, atau keserasian antara wujud bentuk ya, harus serasi atau disebut keluasan itu disebut dengan flexibility. Dan yang keempat harus keamanan, harus ada nilai amannya atau disebut safety. Dan yang kelima harus ada unsur keindahan, yaitu estetik.